Ya, kembali gagal menembus 1800, selisih 1 atau 2 poin saja karena dia terhenti di 17.980. Kalau Anda perhatikan secara detail, apakah skenario kita gagal atau tidak? Well, saya rasa tidak ya. 90% skenario kita berhasil karena kemarin memang sebelum terjadi penurunan yang sangat dalam, itu sempat tertahan di zona 1781, 1782. Yang mana area buy kita itu berada di zona 1783, 85 dengan TP pertama kisaran 90 dan juga TP kedua di 1800. Ya, katakanlah 1800 tidak tercapai, tapi Anda sudah bisa mendapatkan minimal di TP pertama 1790 atau maksimum di 1795. Dan saya catat hal tersebut terjadi 2 kali. So, skenario 90% completely berhasil. Nah, kemudian gejala di malam hari itu adalah penurunan sampai 1770, lalu kemudian rebound sampai 1778. Kalau Anda simak juga apa yang saya sempat sampaikan kemarin, selama dia tidak ditutup di bawah zona 1763, ya, ditutup di bawah 1763, maka kemungkinan peluang untuk kenaikan itu masih tetap akan ada. Walaupun kalau Anda perhatikan di daily chart untuk hari ini kecenderungannya dia mungkin membentuk area double top di kisaran 1795, 1798. Ya, extend area resistennya menjadi area terbaru 98. Nah, kalau misalkan ini betul-betul terjadi, maka harapan atau mungkin ekspektasinya neckline akan berada di zona 1763. Artinya 1763 yang sejak kemarin kita sampaikan itu akan menjadi area penentu. Nah, lalu kemudian dari kondisi fundamental sendiri, apa yang membuat dia mengalami penurunan? Ya, pernyataan Janet Yellen terkait dengan kenaikan suku bunga harusnya dilakukan kalau misalkan atau mereka ingin menghindarkan terkait dengan adanya overheat economy. Dan ini langsung memicu reaksi pasar, termasuk juga di pasar saham. Mereka langsung melepas saham dan juga termasuk salah satunya emas. Tapi kalau Anda lihat pergerakan dari US dollar ataupun Treasury yield sama sekali tak bergeming. Walaupun dia sempat spike, tapi juga kembali ke dalam fase penurunan. Nah, kalau misalkan kita lihat seperti ini, maka kemungkinan statement dari Janet Yellen sendiri bukan berarti bahwasanya Fed atau dalam ini Bank Sentral itu akan segera melakukan kenaikan suku bunga. Karena ingat bahwasanya Federal Reserve bersifat independen. Wow, setidaknya sampai saat ini. Dan tadi pagi Janet Yellen kembali merevisi ataupun mengklarifikasi bahwasanya pernyataan dia sebelumnya bukan berarti untuk mengintervensi Federal Reserve, karena dia merasa yakin Fed memiliki alat untuk mengatasi inflasi kalau itu pun terjadi. Jadi menurut dia, inflasi yang terjadi sampai saat ini sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh Fed, bersifat sementara dan kebijakan tetap akan berada di sisi pelonggaran moneter. So kita akan lihat technical view kali ini 5 Mei 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical View 5 Mei 2021 jam 11:40 waktu Indonesia bagian Barat. Kali ini kita akan coba melihat terlebih dulu dari sisi Treasury Yield, baru nanti kemudian di-compare dengan apa yang terjadi dengan DXY, kemudian juga Treasury Bond. Tentunya semuanya akan berkorelasi dan juga akan sangat mempengaruhi sentimen terhadap gold. Oke, dengan kondisi daily chart seperti ini, yang lagi-lagi saya ingatkan kita masih dalam teritori yang cukup was-was ya. Kenapa cukup was-was? Karena area support masih cukup kuat menurut saya. Jadi Anda ingatkan ini area 23.6% yang juga berhimpitan atau relatif berdekatan lebih tepatnya dengan zona support ya atau trendline. Nah, di sini area trendline saya ingatkan kembali bahwasanya saya menggunakan 3 lapis trendline ya, 3 lapis trendline. Lapisan pertama ini yang membentang dari area terendah di tanggal 27 Januari sampai ya titik keduanya adalah 23 April. Ya, ini yang terdekat. Kemudian yang titik kedua atau lapisan kedua trendline saya tarik dari titik 4 November dan juga 4 Januari, lalu kemudian extensionnya menunjukkan arah seperti ini, dan ini confirm menjadi support kedua kita kalau in case ternyata ini berhasil ditembus. Dan terakhir ini adalah trendline yang untuk lapis ketiga, saya tarik dari titik yang 5 Agustus sampai 5 November dan extensionnya kurang lebih berada di bawahnya. Oke, dan yang paling penting sebetulnya dari korelasi itu dia harus berhasil untuk menembus dulu. Ini pun dengan catatan kalau kita menginginkan ada atau hadirnya emas di 1800 kembali, Treasury yield harus berada di posisi penurunan. Yang jadi permasalahan adalah kenaikan ataupun penurunan masih cukup berimbang. Bahkan Anda bisa lihat di sini kondisi candlestick kembali membentuk doji candle, padahal sebelumnya pun sama ya. Kalau saya perbesar,
Ya, kita lihat di sini posisi doji candle 1 2 yang ketiga kalinya. Dan kali ini kita akan lihat nanti apakah dia akan reverse ke atas atau tidak. Karena biasanya dengan posisi candle seperti ini, doji candlenya adalah hammer, maka potensinya akan terjadi rebound up. Sementara di grafik treasury bondnya, hal yang hampir mirip juga terjadi, tapi dengan sisi positifnya adalah dia berhasil menembus zona support ya, atau ini adalah area resisten kali ini. Jadi sebelumnya dia resisten, lalu kemudian sekarang karena dia tembus, berarti posisinya dia menjadi area support. Nah, of course di sini memberikan harapan akan terjadi kenaikan kembali, walaupun dalam catatan saya, misalkan kita melihat dari trend channel ataupun ya ini adalah trend channel arah ke atas, jadi uptrend channel ya kita sebutnya, maka kemungkinan potensi yang paling baik atau paling maksimum itu dia akan raise to the top ya, lalu kemudian dia akan turun kembali, karena kemungkinan potensi ini adalah konsolidasinya. Artinya kita dalam fase memang penurunan untuk treasury bond, tapi apapun bisa terjadi, bisa saja dia mendobrak langsung ke area resistennya. Tapi untuk saat ini atau untuk hari ini setidaknya kita belum akan mendapati hal tersebut. Sementara di grafik daily dari DXY kita mendapati pola yang lagi-lagi posisi candlenya tercipta sebagai bullish ya. Ini agak sedikit membingungkan karena relatif sama, flat. Catatan khususnya adalah lirik area 91.72. Sampai saat ini running price masih 91.20. Jadi kalau misalkan seperti biasa dia berada di bawah teritori trend line ataupun ini adalah area tengah dari trend channel, maka kemungkinan potensinya dia masih dalam tekanan. Kecuali kalau misalkan dia berhasil survive di atas ini, berarti dia akan menjajaki kemungkinan potensi kenaikan lebih lanjut. Nah, ini yang akan menjadi kriteria apakah skenario non-farm payroll nantinya akan diantisipasi atau sudah diantisipasi terlebih dulu terkait penguatan data, atau nantinya memang semakin tertekan. Kita lihat dari sisi H4 atau H1 ya. Di grafik ini tadinya saya menggunakan areal trend line ya, dari areal 31 Maret sampai bulan April yang ternyata memang sudah ditembus, jadi saya hapus saja. Lalu kemudian potensi pergerakannya swing high swing low-nya persis dengan metode yang kemarin kita gunakan. Bahkan tadi malam sebetulnya dia sempat mengalami penurunan dan memberikan harapan terkait adanya double top. Sayangnya di pertengahan malam pula, saat itu pula Yellen memberikan statement dan ditanggapi sebagai positif untuk dolar. Dan Anda bisa lihat dia sempat spike tail yang cukup panjang, tapi tertahan di zona resisten yang sama, kemudian dia tergelincir. Jadi inilah sebabnya kenapa saya mengincar zona buy untuk gold di pagi hari, karena melihat situasi dolar yang kembali dalam tekanan. Jadi apapun bisa terjadi, bisa saja nanti malam justru kita akan merubah strategi lagi menjadi zona sell, who knows, apalagi kalau misalkan beberapa resisten tidak ditembus. Tapi kalau lihat dari ini, potensi dolar memiliki dua kecenderungan. Saya asumsikan dengan trend line yang terbaru di area bawah, strong support ya, ini ada 1, 2, 3, berarti ini adalah yang keempat kalinya. Apakah dia akan ditembus langsung atau memang dia akan terpantulkan ya? Kalau misalkan ini terpantulkan, rally kembali untuk DXY, of course kita akan melihat gold akan menjadi negatif atau penurunan. Tapi sebaliknya, kalau ini kembali ditembus, berarti kita dapatkan pola pelemahan kembali untuk DXY, dan itu akan menguntungkan dari sisi gold. Technical view 5 Mei 2021, gold di jam 11 lewat 48 menit waktu Indonesia bagian barat, high 1783.10 dan low 1776.50. Sementara running price berada 1780.80. Akan cukup cantik running price. Apakah dia akan naik atau turun? Well, let's see. Tidak terpengaruh dari angka cantik atau tidaknya. Kita harus melihat dari sisi technical terlebih dulu, lalu kemudian kita compare ataupun kita sandingkan dengan posisi dari fundamental. Oke, satu hal yang cukup menakjubkan ya, walaupun kemarin dia sempat spike sangat tinggi, yang sebetulnya areal skenario kita sudah sangat tepat karena kita mendapati areal terbaik, areal buy on dip terbaik di kisaran 1773, 1783, 1785 ya. Lalu kemudian dia sempat spike sampai zona 798.80. Meskipun tidak menembus 1800, tapi skenario totally 90% itu berhasil. Sayangnya di pertengahan malam ternyata kembali tergelincir dan sangat dalam.
bahkan terlalu dalam ya. Kita lihat pola penurunannya, dia sampai membentuk pola candle seperti ini. Ini adalah hammer ataupun mungkin kita sebutnya hanging man ya, karena ditemukan setelah long bullish candle. Nah, kemudian areal terendah yang tercipta tadi malam adalah 1770.60 dengan catatan seperti ini. Kalau kemarin kita sempat membahas terkait dengan bullish engulfing, di mana ini adalah bagian bearish candle, lalu kemudian ini long bullish candle-nya, jadi padu padanannya adalah tentunya bullish engulfing. Dengan catatan tersebut berarti engulfingnya akan berada di candle bullish, yang berarti patokan 1767.20 sebagai area terendah dan juga tertinggi 1797.50 itu harus ditembus. Ternyata kemarin walaupun dia sempat tembus 1798.80, tapi penutupan dia justru kembali di 1778. Nah, dengan catatan pula ada tambahannya, yaitu positifnya bullish masih tetap terbuka karena potensi penurunan atau pola penurunan tadi malam tidak sampai menembus zona terendah dari engulfing di 1767. Itu catatan pertama. Yang kedua, catatannya adalah kemungkinan potensinya ini masih bisa bersifat sementara. Nah, hal yang negatif adalah terkait dengan zonasi 1795 sampai 1797. Katakanlah untuk kali ini kita tambahkan dengan zona 1798. Well, berarti pola pergerakan di sini kita akan sangat-sangat mengalami kendala. Jadi kemungkinan bisa saja ini atau bahkan di minggu terakhir ini bisa saja kita akan melihat apakah ini akan berhasil apa tidak untuk mengalami penembusan. Sehingga kemungkinan potensinya nanti di minggu depan dia akan kembali tersungkur, bahkan kembali ke dalam zona trend channel ini. Oke, saya sedikit abaikan area ini, atau mungkin saya ganti saja grafiknya di grafik ini. Saya pindahkan di grafik H1 atau daily. Saya ingin melihat dari sisi lain, di mana pola kenaikan setelahnya, atau kurang lebih dalam periode Maret ya, akhir Maret, saya coba tarik areal garis trend line. Berarti kita mendapatkan pola strong support, seharusnya strong support. Artinya, kalau misalkan katakanlah ada penurunan, tapi misalkan dia turun tapi tidak berhasil tembus zona ini, ya, zona garis ini, maka kita asumsikan penguatan untuk tren kenaikan lah yang akan terjadi. Tapi kalau misalkan suatu waktu ternyata areal 1766 atau bahkan 1771 ditembus dan dia ditutup di bawah trendline ini, maka kemungkinan potensinya dia akan kembali turun dan sangat jauh. Ya, perkiraan saya, kalaupun mengalami penurunan, maka yang harus kita lirik adalah zona di 1744. Ya, ini akan menjadi standar kita, yang berarti kalau misalkan itu terjadi, maka kita akan mewaspadai potensi pembalikan ataupun switch kepada bearish reversal. Jadi kemungkinan itu yang akan terjadi dalam beberapa waktu mendatang. Monitoring sampai tanggal atau setidaknya di hari Jumat. Sementara di grafik H4, potensi pergerakan kemarin, ya ini yang digambarkan oleh saya, ternyata dia berhasil ya. Jadi dia sempat memang terjadi pantulan di sini, tepat di 1782, lalu kemudian dia naik rally sampai 1798. Itulah kenapa saya sebutkan skenario kita 90% berhasil. Nah, ini adalah bencana tadi malam, lalu kemudian tertahan penurunannya di areal 1770. Nah, kalau kita tarik areal ini, maka kita mendapati pola support yang terbaru yang berada di titik tengah. Nah, tentunya apakah penurunan kemarin sebagai zona pullback atau dip? Ya, ini masih bisa diasumsikan seperti itu. Walaupun dia berada kembali di dalam zona broadening wedge formation, tapi ini masih tetap memberikan harapan. Terutama kalau misalkan nanti katakanlah 4 jam ke depan next candle berada di atas zona broadening formation ini, di atas resisten, maka kemungkinan Anda sebetulnya bisa follow buy langsung ya. Jadi katakanlah kalau ini area 1781, misalkan next candle dia dibuka katakanlah di 1784, 85, maka harapan saya 86, 89 atau zona resisten sebelumnya itu kembali ditembus dan akhirnya dia kembali melakukan rally. So Anda sebagai alternatifnya bisa follow buy saat zona 86 ataupun 88 tersebut ditembus. Nah, kemudian hal negatifnya kalau misalkan penurunan, maka kemungkinan jika 1770 ini ditembus, maka peluang dia support kedua ataupun ya kita asumsikan support kedua berada 1756, 1758. Saya tidak berharap bahwa area ini akan ditembus, karena kalau ini ditembus maka kita akan mendapatkan pola penurunan sampai zona 1740. Tapi kalau ini berhasil efektif, maka kemungkinan disinilah big atau bahkan good demand yang akan terwujud untuk beberapa hari ke depan. Sementara di grafik H1 kembali dengan gambaran
outlook dari Fibonacci retracement. So far 76,4% ataupun 61,8% masih bertahan, jadi kemungkinan Fibonacci retracement-nya masih bisa kita manfaatkan. Tadi pagi harapan saya adalah membentuk small double bottom dengan bottom potensial di 1775 ataupun 1773. Sayangnya dia tidak berhasil untuk kembali tertekan di bawah 1776. Atau cara lainnya adalah biarkan dia terkoreksi terlebih dulu, minimum 1776 atau optimum sampai zona 1773. Sehingga nantinya pola pergerakannya sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk bisa melakukan zona buy, sesuai dengan target kita untuk melakukan buy di kisaran 1771 ataupun 1773, sehingga nantinya target pertama akan berada di kisaran 1778 dan juga target kedua 1785. Sementara untuk stop loss kita antisipasi saja kurang lebih di zona 1765.00, dan zonasi tambahan kalau dia sampai turun di bawah 176364 maka switch menjadi posisi sell. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.